Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asga Wisambo, mahasiswa Teknologi DKS Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum sistem embedded yang judulnya dia adalah I2C, protokol I2C. Ini protokol I2C SDA dan SCL sebagai bus 2 atau wire. Konsep dasarnya adalah SDA serial data line dan SCL serial clock line adalah dua jalur utama dalam komunikasi I2C. Bus 2 wire ini menggunakan satu jalur data dan satu jalur clock untuk komunikasi serial antara master dan slave. Karakteristik utama adalah SDA membawa data serial secara bidireksional antara master dan slave. SCL menghasilkan sinyal clock untuk sinkronisasi transfer data. Keduanya bersifat open drain. Perangkat hanya menarik jalur ke level rendah. Restorasi pull up diperlukan agar jalur kembali ke level tinggi secara default. Cara kerja open drain ini adalah transistor open drain hanya dapat menghubungkan jalur ke ground saat aktif, tapi tidak dapat memberikan tegangan positif secara langsung. Artinya perangkat hanya bisa menarik jalur ke level rendah logika 0, namun tidak bisa mendorong jalur ke level tinggi logika 1 secara mandiri. Nah, fungsi pull up resistor ini adalah eksternal diperlukan untuk menarik jalur SDA dan SL ke level logika tinggi. Saat tidak ada perangkat yang aktif menariknya ke ground, fungsi ini menjadi stabilitas sinyal, menjaga jalur mengembang, dan memastikan sinyal dapat dikendalikan dengan jelas oleh semuanya perangkat pada bus I2C. Terus di sini adalah ACK atau NACK pada bit ke-9. Mekanisme konfirmasi adalah setelah setiap bit data dikirim pada bus I2C, bit ke-9 digunakan sebagai sinyal ACK dan NACK untuk memastikan integritas dan data sinkronisasi antar perangkat. ACK setelah melalui jalur SDA ke level rendah pada bit ke-9 sebagai konfirmasi penerima bit data. SDA dibiarkan tetap tinggi oleh slave saat terjadi kesalahan atau slave tidak siap. Master membaca bit ke-9 untuk menentukan apakah komunikasi dapat dilanjutkan. Start, stop, dan repeat start. Nah, start ini ditandai dengan transisi SDA yang tinggi ke rendah saat SCL tetap tinggi. Ini menandai awal komunikasi dan memberitahu semua slave bahwa bus sedang digunakan. Stop ditandai dengan transisi SDA dari rendah ke tinggi saat SCL tetap tinggi. Ini memindai akhir komunikasi dan melepas bus agar perangkat lain dapat menggunakan. Request start memungkinkan master melanjutkan komunikasi tanpa melepas bus, berguna untuk saat operasi bahasa tulis butan dilakukan tanpa interupsi atau konflik dari master lain. Terus ini adalah standar modenya adalah 100K Z, kecepatan standar, cocok sebagai besar sensor dan perangkat sederhana dengan timing longgar. Ada 400K Z nekat 4 kali dari standar digunakan pada aplikasi yang membutuhkan respon lebih cepat. Terus ada 3,4 MHz expect mode persyaratan listrik dan timing sangat ketat. Perangkat dan kabel harus kompatibel penuh. Di sini ada clock stretching, adalah mekanisme di mana slave dapat menahan jalur SCL pada level rendah yang menunda siklus clock beri waktu tambahan agar slave memproses data sebelum komunikasi dilanjutkan. Fitur ini memungkinkan sinkronisasi dinamis terutama saat slave memiliki kecepatan internal lebih lambat daripada master. Selama SCL ditahan rendah oleh slave, master harus menunggu dan tidak boleh melanjutkan transfer data. Master harus mendeteksi kondisi ini dengan menonton jalur SCL secara melepaskan. Jika SCL belum naik ke level tinggi, berarti slave sedang melakukan clock stretching. Implementasi pada timing bus harus diperhatikan dalam desain sistem untuk menghindari timing out dan konflik komunikasi. Ini ada GPIO matrix dan internal RTS dan SLTP. SP32 dengan framework SPIDF menyediakan GPIO matrix yang fleksibel, memungkinkan fungsi I2C dipetakan ke pin fisik manapun secara dinamis tanpa batasan pin tetap.
Terus ada SP32 memiliki internal RTC untuk menjaga waktu secara mandiri. Sinkronisasi waktu akurat dilakukan via SNTP. Melalui koneksi jaringan, integrasi ini mendukung aplikasi yang real time yang membutuhkan time time timestamp presisi. HAL dan DMA. HAL menyadarkan pemrograman I2C dengan fungsi siap pakai. DMA meningkatkan efisiensi transfer data tanpa membebani CPU. Terus ada internal RTC menjaga waktu real time secara mandiri. Integrasi I2C melalui master transmisi. Terus DMA transfer bebas interupsi, CPU RTS sinkronisasi waktu akurat dan stabil. Terus error recovery bus I2C. Bus hang ini adalah mengalami error SL atau SDR tertahan, Stripe tidak merespon menyebabkan komunikasi terhenti. Terus ini ada 90 SCL sinyal stop, kirimkan 90 melalui SCL dan memaksa Stripe melepaskan jalur SDR yang tertahan. Stripe akan mereset state yang melakukan kontrol bus. Terus ada Renit bus ini kirim sinyal stop untuk menginisiasi komunikasi, lalu lakukan inisialisasi ulang bus agar kembali ke kondisi ideal dan siap digunakan. Terus di sini ada multi-master protokol arbitrasi. Ketika dua master mencoba mengakses bus secara bersamaan, mekanisme bekerja dengan memantau jalur SDA. Master yang mendeteksi perbedaan antara sinyal dan dikirim dan yang terbaca akan mengalah dan menghentikan transmisi sehingga konflik bus dapat dicegah secara otomatis dengan data. Strategi pemilikan bus dalam sistem gabungan SP32 dan STM32, salah satu perangkat bertindak seperti master utama yang mengendalikan bus. Koordinasi dilakukan melalui protokol arbitrasi L2C sehingga kedua perangkat dapat berbagi bus secara terkoordinasi menjaga komunikasi tetap stabil dan mencegah jadwal antar master. Terus ada integrasi, project, dan troubleshooting bagian 1. Ini periksa kondisi fisik, terus gitu-gitu, konfigurasi pin, dan pull up resistor sesuai kecepatan bus. Terus di sini ada sinyal SDA tidak respon, tidak diterima, gangguan clock signalnya. Nah, teknik diagnosis di sini adalah gunakan osiloskop, logic, analysis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah komunikasi I2C. Oke, ini error penanganan multi master, pengujian stabilizer. Nah, pokoknya di sini kesimpulannya adalah komunikasi I2C yang handal membutuhkan error recovery, manajemen bus, dan pengujian menyeluruh. Nah, terima kasih mungkin untuk penjelasan PPT dari saya. Ini adalah videonya. Ini adalah video simulasi. Nah, datanya seperti ini di serial monitornya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.